Halo semuanya, selamat datang di channel Minta Coding. Di video kali ini kita akan belajar data type di C++. Oke, setelah teman-teman paham tentang variabel, kita lanjutkan ke bagian sini. Tapi kalau belum paham tentang variabel, teman-teman boleh ditonton ulang lagi tentang variabel di video sebelumnya. Oke, contohnya di sini kita copy aja semuanya, terus kita cek ke compiler. Oke, ada integer, ada float, ada double, ada char, terus ada boolean, ada string. Integer ini untuk data bilangan bulat, contohnya kayak gini, 5 termasuk negatif asalkan tidak ada komanya. Kemudian float, di sini untuk floating point, jadi bisa digunakan untuk pecahan dan desimal. Contohnya ada koma-komanya kayak gini. Terus ada double, ini sama seperti float tapi ukuran eh, data size-nya itu lebih banyak dibanding float kalau double. Kemudian char untuk single karakter. Nah, di sini ada boolean untuk cara ini hubungannya dengan string. Jadi kalau string itu kumpulan dari karakter, rumusnya beda kalau char pakai single quote, kalau string pakai double quote. Terus ada boolean. Di sini untuk nyimpen data kebenaran, data true dan false nilainya cuma ada dua, true sama false. Selanjutnya di sini katanya ukuran spesifik dari tipe masing-masing. Boolean, di sini ukurannya 1 byte, menyimpan true dan false value. Kenapa 1 byte ya? Karena ukurannya ya cuma true dan false gitu. Kemudian karakter 1 byte juga karena satu karakter gitu. Teksnya nggak banyak. Terus apa aja yang termasuk dalam karakter? Di sini kita dapat menyimpan single karakter atau letter atau number, tapi dalam numbernya juga boleh, tapi dalam karakter contohnya itu kalau teman-teman di sini ada angka 5. Nah, 5-nya bisa dijadikan karakter. Jadi kayak gini, dibungkus pakai single quotes gitu. Jadi karakter dianggapnya bukan sebagai number. Selanjutnya ada kode ASCII. Teman-teman bisa cari di ASCII-nya di banyak webnya. Terus ada float. Di sini ukurannya dia 4 bytes untuk menyimpan fractional number, pecahan, terus mengandung satu atau lebih dari desimal. Terus di sini dia dapat menyimpan 6 sampai 7 desimal digit. Jadi agak terbatas untuk jumlah digit di belakang komanya. Tapi kalau double ini sama seperti float, fractional number, desimal, pecahan, tapi dia dapat menyimpan 15 desimal digit. Jadi di belakang komanya bisa banyak gitu. Kalau double, makanya size-nya lebih banyak 8 byte dibanding float yang 4 bytes. Kalau integer yaitu kembali lagi tadi contohnya di sini bilangan bulat, dia ukurannya 2 sampai 4 byte. Jadi masih kecil. Tapi kalau teman-teman ingin dapat nilai yang lebih besar dan dia mendukung bilangan bulat dan juga mendukung bilangan pecahan ya teman-teman bisa pakai double kayak gitu. Tapi kalau cuman berapa gitu batasnya teman-teman bisa pakai integer kalau sederhana. Selanjutnya di data number untuk spesifiknya, number type. Kita gunakan integer ketika kita butuh untuk menyimpan data tanpa desimal seperti 35, 1000. Terus untuk float atau double kita gunakan kalau kita butuh nilai floating atau desimal seperti 9,99, 3, sekian gitu. Ini contoh inisialisasi dan deklarasinya. Integer, my_num, nilainya. Kemudian kita print. Terus untuk float di sini number, 7,5 sama kayak double juga bentuknya. Kemudian antara float dan double. Jadi presisi floating point nilai yang kalau di number ini
berapa banyak digit yang kita miliki setelah decimal point. Jadi kalau misalkan decimal digit setelah komanya itu sedikit, kita bisa pakai float. Tapi kalau butuh yang lebih banyak di belakang komanya, maka kita gunakan double. Kayak gitu, karena double lebih aman. Kalau misalkan nanti ternyata, oh ini menghasilkan digitnya banyak sekali gitu. Untuk aman sih teman-teman bisa langsung pakai double. Tapi kalau udah tahu pasti ini nggak bakal banyak di belakang komanya, oke berarti bisa pakai float gitu. Floating point juga di sini, tapi untuk nomor ya floating point-nya bisa juga untuk digunakan sebagai number signs kayak untuk mendesikan bahwa kalian dari 10, power 10. Jadi kayak gini. 3, 5 3, terus 12 4 gitu ya. Lanjut ke boolean. Tipe data boolean ini mendeklarasikan bahwa dideklarasikan dengan keyword atau kata kunci boolean di mana memiliki nilai true dan false saja, tidak ada nilai selain ini. Ketika nilainya itu di return, nilai ini akan menjadi angka 1 kalau dibinarikan. Kalau false, nilainya adalah 0. Contohnya kayak gini. Jadi kalau teman-teman di printkan itu hasilnya jadi 1 sama 0. Tapi kalau di codingan, kita bisa tuliskan sebagai true atau false. Kita coba. Oh ya, sorry. Using namespace. Nah, 10. 10 ini bukan kesimpulannya, tapi di penggabungan sih ini. Jadi yang is coding fun itu true 1, sedangkan yang false 0. Kita coba enter aja di sini. Nah, jadi yang kalau is coding fun karena true di print jadi 1, tapi kalau is fish tasty nilainya false maka nilainya jadi 0 untuk outputnya. Selanjutnya karakter. Dengan menggunakan keyword char atau karakter, digunakan untuk menyimpan single karakter. Jadi satuan aja, nggak banyak. Dibungkus menggunakan single quote A atau C. Contohnya, tipe data char, nama variable, sama dengan nilainya. Kutip 1, di dalamnya ada B. Terus contoh lain ada char di sini A, B, C. Di sini kita masukkan number, tapi nomor ini bukan angka spesifik, dia melainkan kode ASCII ya. Teman-teman bisa lihat hasilnya, kita coba. Jadi sebenarnya itu dia adalah karakter. Bisa huruf, bisa simbol. Tergantung value dari kode ASCII-nya. Nah, ABC. Tapi ABC ini adalah A besar, B besar, C besar. Contoh kode ASCII ya. Kita coba cari ASCII. Nah, kayak gini. Jadi teman-teman juga bisa cari di sini. Ini kalau yang di Wikipedia. Nah, ini nih. Jadi kan ada 65, 65, 66, 67. 65, 66, 67. 65 itu A besar, 66 itu B besar, 67 itu C besar. Tapi kalau teman-teman mau pakai huruf kecil, bisa 97, 98, 99. Kita coba ya. 97, 98, 99. Nah, ini kalau di print jadi huruf kecil ABC-nya. Kalau tadi huruf besar. Kayak gitu. Lanjutkan ke bagian string, kumpulan dari karakter. Dibungkus menggunakan kutip 2. Jadi untuk teks, teks itu adalah runtuyan dari karakter. Teman-teman bisa coba, ini sama seperti default
Kode dari compilernya juga teman-teman udah cek langsung ada hello world kayak gitu. Tipe datanya adalah string. Kemudian di sini untuk menggunakan string kita harus include additional header file di source code string library. Nah, kayak gini. Kita coba jalankan ini dulu apakah berjalan atau ada yang kurang gitu. Oke, di sini muncul hello. Tapi kalau ada kasus tertentu, ditambahkan kode kayak gini kalau tidak muncul gitu. Kayak gini, include string kayak gitu. Tapi kalau jalan mungkin di sini karena compile-nya udah default eh, ada include string-nya, kita bisa pakai gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman pakai kayak aplikasi compilernya terpisah kayak Dapsy++ atau DPS Code yang tidak mengincludekan string header, ya harus manual kayak gini tempatkan. Gitu. Kalau saya sih waktu dulu agak lupa gitu nggak pakai ini. Terus kayak gini aja mungkin udah max ya di bagian data type. Untuk lebih detailnya mungkin nanti ada bahasan-bahasan tertentu di lanjutannya atau nanti kita coba ke studi kasus di file list yang lain. Gitu aja mungkin, sampai ketemu lagi di next video.